Apa yang sedang menimpa engkau? Putra yang sedang terjadi malam-malam ini, wahai orang tuaku. Bukan kezaliman daripada orang-orang Quraisy yang lebih parah daripada kezaliman masa yang lalu. Ataupun wahyu yang turun daripada Allah. Putra kepada Rasulullah, wahai Fatimah dan Aisyah, malamnya malam keampunan untuk umat Nun. Maka kata Allahnya bersujud kepada Allah dan mohonlah keampunan bagi seluruh wanita-wanita yang hidup nanti di akhir zaman, yang mereka merupakan orang-orang yang bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nesujud Siti Fatimah, nesujud Siti Aisyah, neho di mata Allah. Nyanduk umi perjuangan Rasulullah. Wa ya Ali wa ya Abu Bakar, kata Sayyidina Ali dan Abu Bakar, maka bersujudlah kalian di hadapan Allah pada malam ini dan mohonlah keampunan kepada seluruh para lelaki-lelaki, para pemuda-pemuda yang hidup di masa yang akan datang supaya mereka selamat. Akhirnya bersujud manjur keluarga Rasulullah SAW demi untuk kesuksesan dan keselamatan tanya. Makanya hanya kemuliaan yang paling besar di akhirat selain budaya Sino diundang oleh Nabi Muhammad SAW dalam surganya, dan kita juga bisa menatap wajah ketampanan daripada Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan harapan kita yang sampai-sampai adanya, dan sampai kita termasuk nanti di hari akhirat orang-orang yang diusir daripada undangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau yang telah berjuang sehingga agamanya untuk kita yang mulia. Menyatakan perjuangan sahabat, perjuangan keluarga Nabi sangat luar biasa. Menyatakan Siti Khadijah selaku istri daripada beliau, yang kaya Siti Khadijah umi 2/3 kekayaan kota Mekah. Paduk 2/3 kekayaan kota Mekah miliknya Siti Khadijah. Nah, yang perlu tanya orang yang kaya 2/3. Hampir akhir umumnya tu hanya yang kaya sabok kecamatan 2/3 anu ada yang lain tetapi belum sabok. Tapi Khadijah 2/3 kekayaan kota Mekah miliknya Siti Khadijah. Tetapi beliau menyumbangkan semua hartanya untuk pengorbanan agama dan dakwahnya Rasulullah sampai akhir daripada kehidupan beliau. Yang tertinggal hanyalah sepasang baju yang ada di tubuh beliau. Sehingga pada wajah Rasulullah pada sahabat di mata Khadijah. Rasulullah adalah dalam berdakwah, hebat mengembangkan agama, payahkan untuk agama Islam. Islam wadahnya merasa gharib. Di mata Khadijah dan kadang dia ada bicara Rasulullah yang wadahnya Rasulullah ingat-ingat dalam lumung Khadijah. Pada saat itu Rasulullah dan Khadijah lihat di mata karu, mata mirah. Menyatakannya nanti sudah beroi mata mah dan sudah baca dan sudah pakaian mengeh kepada suami. Tapi Khadijah bertanya oleh Rasulullah, wahai Khadijah, apa yang membuat engkau menangis? Apakah engkau menyesal, Khadijah? Awal engkau seorang wanita yang dihormati, orang-orang kagum hormat terhadap engkau, wahai Khadijah. Tetapi setelah engkau masuk Islam, kehormatannya kagak ada dalam lingkungan orang-orang Arab. Gada direndahkan, dihinakan. Akhirnya hanya Mesirawi yang peduli terhadap engkau, ya Khadijah.
Apakah engkau menyesal wahai Khadijah? Awal sepertiga kekayaan kota Mekah hanyalah milik engkau. Akan tetapi umurnya mandi-mandu matanya nanale saja kata. Putra menjawab Khadijah, wahai Rasulullah, lenana sedih dengan hilangnya harta karena dikorbankan untuk Allah dan Rasulullah. Len hana menyesal umurnya menjadi manusia hina di kalangan orang-orang kafir, merasa rendah di dalam kalangan orang-orang kafir. Akan tetapi yang membuat dan menangis rojo ron menangis dalam berdakwah matang setan masa tak ada lebih awal dengan untuk agamanya. Wahai Rasulullah, pesan lu sako yang sampai-sampai ingat, sampai-sampai ingat. Kubur hanyalah tinggal tulang belulang. Engkau berdakwah melewati sebuah sungai yang hanya jembatan, maka ambillah tulang-tulangku, jadikanlah tulangku itu sebagai jembatan engkau injak kaki engkau ya Rasulullah di atas tubuhku. Hanya yang bisa kuberikan setelah aku tiada nanti. Nyan hafalnya zikre bertahun-tahun kau meninggal Khadijah sampai-sampai ingat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kecil zikre kalimat dan yang kecil tersentuh hati uraga. Nyan anak kau meninggal itu sampai-sampai. Ya Rasulullah sendiri menghantam agama bahasanya cukup cihoh dan jauh ngarap sopi ngan timur tengah. Uronya nikmat dan tanya pengorbanan daripada keluarga Rasulullah dan kaya menjadi miskin keluarga Rasulullah. Darah yang mengalir di tubuh-tubuh Rasulullah, di tubuh-tubuh keluarga Rasulullah, menyan dan yang mati uronya. Maka agamanya utuh bangsanya. Mungkin utuh agamanya lagi tanya balik telapak tangan. Harus dengan pengorbanan besar sehingga atanya dan mati dari dan keluarga-keluarga tadi. Maka sungguh sangat celaka manusia di hari akhirat nanti bila seandainya mereka tidak rindu, tidak cinta, tidak ingin untuk bertemu dengan Rasulullah di hari akhirat untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdim dan penghormatan lenduan yang pertama sekali pada arwahina wa ajsadina Abu dan juga almarhum, mudah-mudahan Allah lapangkan untuk beliau dan bisa bertemu dengan beliau di hari akhirat nanti. Kemudian takdim dan penghormatan lenduan kepada guru lenduan sendiri, Abu selaku pimpinan daya Imadul Ulum Al-Aziziyah. Maka lenduan ilmu yang lenduan dapatkan dan ilmu lenduan sebarkan semuanya atas jasa daripada beliau. Tuan hadirin bantu-bantu kita belajar Pak Abu, mulai daripada mahli pun sampai daman anak trik 7 pun nah 7 pun kira-kira lagi ya. Maka sangat besar jasa-jasa beliau kepada orang tua. Maka sebenarnya orang tua rumah kalau dia dakwah, kalau dia pegahaba, untuk pidato, mana layak. Dua-duanya memang mana layak untuk menyampaikan dakwah, apalagi di depan guru yang tua. Tapi karena ini merupakan amanah sebagai anjuran, maka dua hadir pada guru yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau dan keluarga-keluarga beliau, terus bisa berjuang sampai sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian Tunku Abu Bakar juga selaku keluarga yang merupakan murid Luntuan Siti Samalanga. Beliau juga yang membimbing Luntuan, sehingga alhamdulillah banyak ilmu-ilmu daripada beliau yang justru kebaikan, rahmat kepada Luntuan. Mudah-mudahan bermanfaat sampai akhir daripada kehidupan. Murid-murid Luntuan Bandung yang hanya Luntuan sebutkan nama satu persatu, mohon maaf. Sedikit pun hanya mengurangi rasa hormat daripada Luntuan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para santriwan dan santriwati yang Luntuan muliakan. Alhamdulillah, sangat alhamdulillah. Tanyo-ronyo sampai detiknya merupakan mandangna curahan kasih sayang Allah itu kita nyobakan. Benda tu boleh dan cukup ke manusia yang muka semuanya. Ratusan miliar manusia yang hidup di muka bumi ini semenjak masa Nabi Adam alaihissalam sampai hari akhirat, ratusan miliar banyak. Lihat pergantian masa. Tapi kita boleh dan hana mandung-mandung beriman kepada Allah. Hana mandung-mandung lahir daripada orang yang beriman. Hana mandung-mandung mengerti agama. Hidup dalam golongan para ulama-ulama. Hidup di sekeliling orang-orang yang mengajarkan agama. Hana mandung-mandung dinikmati lewat. Cukuplah manusia yang hadir di muka bumi ini yang hidup lagi udah budaya sih. Makanan lagi budaya pada sih nadanya. Nikmat lagi nikmati, bahkan mereka lebih nikmat daripada apa yang kita dapatkan semuanya. Lebih mewah daripada apa yang kita miliki hari ini. Tetapi kenapa mereka diciptakan sebagai orang-orang kufur kepada Allah? Kalau kau lahir dari orang kafir, udah kami punya orang kafir. Pantun ada mata ada pernah dalam masjid, ada itu ibadah, ada itu sembahyang sampai akhir kehidupan mereka. Tapi kenapa Allah pilih kita yang bonyol sebagai rukun beriman kepada Allah? Bahkan tanya lahir bonyol di Aceh, urung si kita yang Islam, sampai kita yang ulama, ada masjid, ada beribadah, dan doa bersujud di hadapan Allah. Apa yang kita dapatkan? Amalanmu yang pernah bahkan di hadapan Allah, ibadatmu yang pernah kita lakukan sehingga Allah pilih kita yang mengalir laginya. Tidak ada jawaban bagi kita yang bantu. Kan mungkin seandainya kita yang lahir di Eropa, lahir pada orang kafir, udah ini apa arti kehidupan kita? Bagaimana dan nasib kita sampai di hari akhirat nanti? Maka jawabannya hanya satu, wahai saudara sekalian. Saya pegang Allah anak sayang dulu saya. Baik pernah kecewa dengan apa yang Allah berikan. Tukno sayang ke Allah kita membuat kita sebagai orang yang beriman untuk membuka jalan sebagai orang yang bahagia dan sukses di akhirat. Nyungan iman nyungkur datang surga yang nikmat selama-lamanya. Maka iman dan Islam yang dalam dada tanyo dan anu tanyo nonyo beda sia-siakan wahai saudara sekalian. Jangan menghancurkan imanmu dalam diri kita sendiri. Oleh pribadi kita sendiri, bersyukurlah kepada Allah, menangislah di hadapan Allah. Begitu besar perhatian Allah yang selamanya kepada kita. Cukuplah untuk binasa gara-gara hana iman. Cukuplah untuk yang akan meleleh dalam neraka jahanam karena mereka tidak punya iman. Tapi kita yang ulama bersyukur iman yang karena dalam dada kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Kullun nasi halqi." Manusia pada suatu saat binasa mandu-mandu. Ada tinggikan jabatan, yang kedua je, bak kuasa tinggal akan binasa.
ledak harta, ledak kekayaan, tinggi jabatan, ledak kenikmatan dunia, semuanya akan binasa. Illal mu'minin, kata Rasulullah, kecuali itu kisah yang anak binasa dong, yaitu satu kelompok burung-burung beriman kepada Allah. Yang bertanya yang beriman kepisah oleh Allah, yang beriman iman selamat berleda, yang kafir masuk dalam neraka jahanam. Kemudian dilanjutkan hadis dari Rasulullah, wa kullul mu'minina halqi, dan semua orang-orang yang beriman yang jatuh cinta kepada kelompok penuh juga hanya manu selamat, hanya manu sukses, hanya manu bahagia, hanya manu tersenyum di hari akhirat. Wa kullul mu'minina halqi, di mana manusia yang beriman dia juga akan sengsara celaka, akan nyesal di hari akhirat, walau dengan iman yang ada dalam dada, walau lahir daripada keluarga beriman, walau kumpul dalam lingkungan para ulama. Illal mu'minin, kata Rasulullah, illal alimin, kecuali hanyalah orang-orang yang punya ilmu agama. Nyoku yang punai dalam kehidupan, punya iman anak kita karena lahir dari keluarga yang beriman. Anak biasa usaha imannya dulu, mudahkah kita lahir daripada keluarga beriman. Anak biasa kerja, anak biasa ambil energi. Tetapi yang keduanya itu tangga imannya, tangga yang pertama untuk naik kepada kesuksesan. Mi kenal yang di rumah, nyan riun pun nyan, riun yang pertamanya nyan iman. Nah, ulun yang berkata riun yang pertamanya, anak riun yang kedua dia tak sukses. Maka wajar saja kata ada riun yang pertama, benar riun yang kedua, riun yang keduanya alimin. Jadi kita sebagai orang-orang yang berilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus tiada dunia penuh dengan berbagai macam penderitaan, kesedihan, perjuangan, mantu untuk menyampaikan ilmu. Mantu Rasul. Tidak ada satu Rasul yang mengutus ke dunia ini dengan tanpa mengajarkan ilmu. Nyoba bisa ilmu berat dalam mudah-mudahan kita mengangkat. Nyoba bertengok hendak satukan ketua ni wajarlah dan dengan pengajian kita tengok. Betul. Betul tengok. Janji tidak mudah. Dia janji mulai tengok hasillah kita menu. So yang ini gede. Hanya mudah saya untuk menjadi ahli ilmu. Dan dalam majlis-majlis di kampung. Padahal orang urut. Nero. Sampai-sampai berhalangan. Sampai-sampai sibuk. Saya majlis pengajian sampai-sampai sibuk. Harus dalam ilmu. Padahal Rasulullah menyampaikan ilmu ini kamu syurga. Idza maratu bil jannah farta'u, apabila engkau melewati sebuah kebun surga, rebutlah, ambillah, berangkatlah kalian dalam kebun surga. Dia kata tadinya panggil kebun surga, beda kata Rasulullah. Sehingga para sahabat terkejut bertanya, "Mana surga ya Rasulullah? Di mana kebun surga di atas muka bumi ini? Pandai kebun surganya?" Rasulullah menjawab, "Ila dzikri wa qala al-ata majalisul ilmi wal ulama." Tempat duduknya para ulama, orang yang mengajarkan agama, itulah merupakan kebun surga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dukungannya Rasulullah juga, walau menjauhlah, walau wakaulah, walau lagaulah. Itu kebun surga yang disampaikan oleh Rasulullah yang bisa membawa manusia kepada surga yang sesungguhnya. Persilakan sekalian kaum muslimin dan muslimat, baik pernah terbayang orang menjadi ahli surga di dunia ini. Seandainya kami daripada kebun surga di dunia, kenapa Rasulullah sendiri menyampaikan
sebuah hadis nyo haba Nabi kan haba luar. Innal ilma la yulhimahu 'ala al-asida wa yuhrimahu 'ala al-ashqiya. Sesungguhnya ilmu menjadi mudah dan gampang, nyaman bagi orang-orang yang dipersiapkan menjadi manusia-manusia bahagia. Urung-urung iman dalam bahagia Allah minat hana hak pada hadiri majlis ilmu. Hana hak pada hadiri majlis pengajian. Hana berat tubuh, hana beralasan, hana beralangan. Yang dibuka di Rasulullah urung-urung yang dipersiapkan menjadi ahli syurga. Wa innal ilma kata Rasulullah, kata dia, la yurhimahu 'alal asqiya. Sesungguhnya ilmu selalu terhalang beralasan ada tantangan bagi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi manusia-manusia celaka. Alhamdulillah gimana billah. Sampai celaka Allah tidak pantas karena mereka tidak pernah melihat ulama. Mereka tidak pernah hadir dalam majlis ilmu. Tapi orang Islam jiwa-jilakannya itu yang sangat menyedihkan bagi kita. Maka hanya mungkin selamat. Menyatakan entah manusia yang selamat dan celaka hari akhirat. Ninggalan rezeki dan ayah-ayah sekalian. Nah mudah roh hari di majlis ilmu ataupun tidak. Hanya yang bisa membahagiakan roh akhirat sekalian. Hanya mungkin sekalian roh atas ke tempat kesuksesan surga. Hanya tadi rinyun daripada ilmu agama. Rinyun yang pertama iman. Hanya iman hasaman. Rinyun yang kedua ilmu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rohnya merencana ketua abia dipanggil pulau akhirat. Iban keadaan kaum tinggalan berada dalam kubur. Apa yang akan terjadi terhadap diriku setelah aku ditahan nanti? Maka lihatlah hari ini. Apakah tubuh kenyobingan dalam hadir dalam kebun surga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berkuat yakin karena imbalan di surga anak muda untuk hadir dalam majlis ini. Sihare yang katanya. Nyom yang tak buat saya cucu nyom jadi korban. Lewat korban kasih tahu. Kablat kumpul semua dari hek tu. Maka ini sebenarnya menunjukkannya maedah di majlis ilmu wajah mengkrekan gara-gara hek yang belakang. Gara-gara ilmu hanya sibuk tentang kegiatan lain bukan. Gara-gara enam profesi yang belum selesai, hanya yang diinginkan. Maka karena tanya sedang dipersiapkan menjadi manusia celaka di luar sana. Maka yang Tuhan sampaikan, menyesatnya kita undang gunung belaka, saya bagi raskin, ngasuk dirikan, hana suka dengan pemain hadir dengan hebat jauh hana. Tidak hadir dengan buat yang belum selesai. Tidak ada. Maka dia membuat roh malas di dalam hati dalam majlis ilmu karena roh merupakan manusia-manusia yang dipersiapkan menjadi orang celaka naudzubillah mana mungkin. Nyonya ingat sebuah cerita yang pernah diceritakan dari seorang ulama di Suriah. Kisah Siratul Gali kubur. Tahu? Kisah Siratul Gali kubur. Nah, Siratul yang berprofesi sebagai penggali kubur betul kan? Betul. Diwajib betul. Betul kan? Betul kan? Soalnya tugas hari-hari buah buku. Asal tahu tinggal kalian yang tukang buku. Man halal ceritakan yang itu, kan yang mana oleh.
Kena anaknya lampu kebetulan yang tukang tergopnya. Pada saat masalah tanah dalam yang lahat, maka kalian hal yang paling aneh yang tidak pernah dilihat 40 tahun yang lalu. Betul, Tuhan pernah kalian lagi yang berubah. Berubah menjadi kebun-kebun surga yang sangat indah. Letakkan dalam program ada yang berubah tanah orang yang ngadu, tapi Allah berubah untuk menjadi kebun surga. Rumah tidak Allah, bak kira-kira hamba. Akhirnya pingsan. Orang yang gali kuburnya pingsan. Bahkan hal yang sangat ajaib dan tidak pernah sekalian masa-masa yang lalu. Hai betul sekalian Tuhan dan kalian membacakan lagi yang tiga. Kuku tanah berubah menjadi kebun yang paling indah yang hanya pernah sekalian dalam hidupnya. Kena alam kuku muni dua hanya pernah kalian. Akhirnya timbulah tanda-tandanya. Kitanya melewatlah bapaknya. Hai, papan menurun pingsan menjadi pasomanya laku. Cerita yang berikut. Lun nasdem dalam kebersyukuran untuk kita. Cukup agak ukainya. Ikut dengan kehadiran kitabnya. Hek takut kuno. Mana tahu untuk pasih kesiro. Nyadron kitab namanya. Kan kadang-kadang dalam kebersyukuran. Ada hanai pasih kali usulnya dengan mata ulir. Hanai tehnya. Padu-padu kulit bersenang. Padu-padu kulit bersenang. Janganlah meninau saja bukan hai menggali kubur. Nukulah kubur kan lau habor tu lebih layu daripada kubur golongan. Kemudian pernah kejadian di singkat cerita kubur lagi biasa dan yang kedua golongan lau. Waktu kita berada dalam kubur dalam yang lahat. Dalam hal yang aneh yang sama lagi dengan awal yang pernah dalam tiga. Tapi kali kedua hanya lebihan kali pengalaman tiga. Akhirnya pertanyaannya punya. Akhirnya golongan bertanya soleh bahwa kuku yang pertama dalam yang lahat tapi berubah menjadi kebutuhan. Orang wajib tesmen jenazah maksudnya. Saya tanya-tanya mereka. Akhirnya ya sudahlah orang menau. Kalau orang yang dihukum buat lembaga kita yang bercerita yang meninggalnya yang pertama anak lur. Putra yang pernah dikubur dan orang amalanku yang pernah dilakukan. Lengkap sesuatu yang ajaib yang mengherankan hanya benar-benar selamanya. Putra yang dilakukan oleh anak roh bukan dengan hanya lalu yang harus tinggal mantap dalam belajar agama, tinggal dalam kulit bahasa Indonesia, tinggal dalam pendidikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah laginya rumah dibuka bahawa hamba-hamba Allah. Akhirnya kuburannya menjadi kebun-kebun surga. Yang keduanya yang meninggal juga anak lor. Abang daripada anak yang pertama. Putra tugas hari-hari. Putra buat pendidikan agama kan berkah leudinnya. Golnya tugas hari-hari yang kau kaya boleh. Dulu kau kaya. Ini kaya. Tugas golnya yang kau kaya itu. Tapi, mana tapinya? Tapi ongkos daripada yang kau kayanya upah yang itu kau baju yang hasilun hanya dikirim sahaja yang ikut belajar agama. Subhanallah, Pak, ingat lagi. Rupanya penuh kelebihan kepada Allah, orang yang menempuh pendidikan agama. Bedaan orang yang tinggal berjuang dalam dan lembut. Bedaan orang yang tinggal orang malam belajar agama. Orang yang di harta mata yang sumbangkan harta
sebagai pendukung. Ngajut Pak akhir-akhir pondok. Pak Mateo profesi sebagai guru-guru yang menuntut ilmu agama. Kedua, meninggalkan profesi penasihat yang kuku-kuku kemudian diangkat dia dagang kembali. Kuku kebuatannya lima tahun. Dan bersuatu hana lima tahun yang lima tahun untuk diambil hana daya yang 5 Hana tabo daya yang terima daya yang kau lima tahun. Tapi nyoba nekat kilo urut awal yang kuat tu hina rendah hanya berkali-kali kubur. Tapi dalam ceritanya diceritakan akhirnya konyen diusir ulama besar dan anak-anaknya membiarkan lewat profesi yang lain, meninggalkan segala profesi yang lain karena pernah terbayang sih yang penting anak tu tujuan kurang yang selalu belajar dan mengajar agama. Anak-anak urungnya juga menjadi para ulama. Umi urun silaun hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hana nikmat yang paling raya setelah iman dan Islam selain daripada Allah dijadikan saja sebagai orang-orang yang belajar ilmu agama. Maka biasanya macam saja hadir dalam majlis ilmu yang berat, yang gara-gara kaki saja kau berdosa, dan gara-gara yang dibuka. Bahkan kalau hadir dalam majlis ilmu pada baca-baca kitab dan pada tengok-tengok karena dirimu kita yang berdosa. Semua anggota tubuh yang berdosa di dunia ini dia tidak sanggup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semangat baca Quran. Semangat kita yang belakang, semangat baca Quran. Pengadhan Quran. Yang Quran yang urung hana tinggal bacakan hebdoh tu. Baca-baca akan banyak gara-gara Qurannya. Padahal Quran pada baca hana lesan abe energi. Hana payah bakau pelang ke payah kudek honda. Payah tu baca-baca sugar. Ilmu macamnya tak balik ka akhir lemari kana Quran lemari. Tapi bakal naik ke baca ayat. Tu gara-gara ada baca Quran. Kan gara-gara ada Quran. Untuk dunia berdebu. So, anak debu baca Quran sebenarnya yang katanya oleh saat katanya wow luar biasa. Tapi negara Qurannya nampak halaman hana muslimun yang tinggal baca Quran. Oleh ada merekakannya Nabi ayat. Kamu yang baca Qurannya sebenarnya cuma main macam. Pakar karena mengakupi dia. Bukan gara-gara mengakupi. Menyoba dia kupinya di penduk Quran sama-sama itu beda. Yang kupinya hanya mengalir. Hanya mengalir kupinya. Hanya lewat itu. Asal kata untuk Quran namanya hanya dia. Itu membuktikan kenapa. Yang tidak separuh itu masuk kadang-kadang kau. Karena mata yang berdosa kepada Allah. Han sanggup untuk bedanya membacakan Al-Quran. Makanya Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum, dzalika azka lahum." Katakan hai Muhammad, sampaikan pesan yang paling besar daripada Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat. Jaga tiga mata-mata umat kata hai Muhammad. Pelihara kemaluan mereka karena itulah yang bisa membersihkan hati-hati kalian. Maka seorang hukum Quran yang tadi dalam hukum tentu tidak ada kedua. Tapi wanita baca Quran, berat hukum
penyukuman Nabi Muhammad terus menerus akan lakiannya hanya pernah bersihkan anggota tubuh kita daripada kejahatan, daripada dosa, maka sehingga kita akan menyesal, sehingga kita akan rubuh di hari akhirat. Patang tayo hai na bulan di malam, gara-gara hai na utang, gara-gara hai na kawin, gara-gara hai kerja. Tapi yang membuat kita berat dalam kita punya pada malam karena dosa yang pernah kita lakukan yang berjumlah. Mamanya ulang mungkin. Nyata yang ingat nyata dosa lidah macam mereka itu. Tanya ingat mereka sama di mana waktu saya terima. Meulaga memang tanda kahiri. Meulaga berhak kehabai dua semua tinggalkan buatku bernahai kabali. Kafe. Punang diwina. Maka di urusidon yang menawina sahabat sampai orang biarkan supaya teknologi beda saja. Mahan waktu supaya kalimat membuat kerja waktu saja. Jadi makanya yang sering-sering itu mau berau yang siap-siap saya mau kawan ini waktu supaya kalimat masuk itu saya mau dimana. Dan lagi cepat. Jadi dosa tidak yang penting mereka hitung saya. Apalagi mata, apalagi seluruh anggota tubuh saya uroyo, maka mengkul dan kelihatannya. Mengkul dan kelihatannya. Tapi kelihatannya dengan sering-seringlah hadir dalam majelis ini. Tanya memang sudah yang dagang anak kele, minum dan ayah-ayah dun. Lagi tuan enggak mana. Hana daya yang dikemang, kurang santri yang mempunyai tu hana. Hana daya yang dikemang daya. Gak pilih yang hana daya daya. Tetapi paling penuh-penuhnya berobat jalan saya. Berobatlah jalan dalam kehidupan saya. Kepisah dengan orang akhirat, berpisah dengan ngon-ngon. Padahal sama umur dah dua, di samping umur tu, di sekeliling saya ngon-ngon saya. Tapi banyak sampai hadir dalam majlis ilmu, sehingga orang akhirat saya akan terpisah. Maka jangan pernah saya bayangkan saya menjadi orang yang bahagia. Apabila majlis ilmu ulunyo yang naik ini kita ulunyo tak sia-siakan saya. Hansip, akhirnya tiga lagi yang wawancara hansip. Hansip yang tanya belajar agamanya dibilang tiga hansip. Bahkan tak kalah dengan tanya ulunyo sebahagian. Kau beribadat kepada Allah. Kau sudah mandi ke malam. Kau hadir dalam majlis ilmu. Padahal ketuhannya, lebih kasih Tuhannya, lebih putih Tuhannya dalam kehidupan. Pakar ringan tubuh yang dalam beribadah. Karena mereka banyaknya dosa yang runtuh daripada segala kebaikan-kebaikan dalam majlis ilmu. Pakar tanya berdosa, telinganya berdosa, matanya berdosa, mulut kita yang berdosa, hati yang berdosa. Maka hatinya mendung-mendung sampai dialihkan katanya. Kadang ada anak hendak pergi hewan, ada kedaya lewat kedai tujuh. Sudah bagi dia pilih piu tiga. Whatever benar tiga lewat saya lewat kunci lewat masa ada kaitan piu tiga dia tu rumah. Nyempan sampai sudah katanya. Kipas secara selamat keluar kita. Makan rohani yang kita mau membantu. Segala buku macam saya apa jauh di malam hero. Naik beliau putih di malam tiga. Naik beliau putih di malam tiga. Di minggu tiga. Ini bayangkan. Ini tubuhnya untuk hidup 63 tahun. Ini tubuh saya dipersiapkan oleh Allah untuk hidup 63
hanan hega dapat jo makanan di roti malam, wasir dan ikut di roti malam tiga, nyan tokyo tawiu kamne yukla. Gurah hik dan dapat jo makanan di roti tiga. Lagi urus TBC, sampai kalau dia ulai dia urus sehat. Memang dia sama-sama TBC, nanti. Pada dadah urus tanya orang urus sampai pijuan, sampai TBC, nanti sudah yang pijuan. Pada dadah urus pun baru. Bayangkan, untuk udah sampai hedon, payah pajuh makanan si urus hedon. Bayangkan rohaniah saya. Rohaniahnya akan ukir ratusan ribu tahun di masa yang akan datang. Diangkat oleh Allah, oleh para malaikat. Sudah, kau angkat di hadapan Allah. Rohaniah manusia. Nyedukuhnya akan hancur. Dipaju lihat ular, dipaju lihat umpul, dipaju lihat ular. Disupai di tanah. Tapi rohaniahnya yang mencikir menjauh. Supai di Allah sendiri lagi. Padu dosa sudah rohaniahnya. Ratusan ribu tahun di masa yang akan datang. Rohaniah yang kubir ratusan ribu tahun. Hitung tiga ada bukan acara lagi. Hitung tiga saya apa dia lagi. Makam yang kalau oleh malaikat di akhir wajah-wajah saya menyanyi. Itu cukup pura-pura ni. Di akhir huruf TBC dong. Bukan bapa-bapa dikatakan meninggal itu. Pakar rohaniah kita telah rusak. Telah hancur. Makanya saya juga demikian. Kalau saya jamun pada lain, kau minta indah. Akhlak kau terpuji. Mereka merupakan anak-anak yang baik, anak yang lahir daripada orang Islam, anak yang lahir daripada keluarga yang Islam, anak yang lahir yang aku ucapkan para ulama-ulama. Saya ambil masjid-masjid mulai banyak-banyak, tapi pakai banyak karya yang menjadi penjahat. Kenapa di saat mereka besar mereka menjadi pencuri, menjadi pengkhianat, menjadi orang-orang yang membunuh, menyakiti orang lain, menjadi manusia celaka dan durhaka kepada Allah. Siapa yang menghancurkan mereka? Siapa yang merusakkan mereka? Pakai tabela yang dia unjuk kantor-kantor yang menanggul. Siapa yang menghancurkan kehidupan mereka? Yang sangat menyedihkan, yang hancurkan selamanya Allah dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beruga, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi-bayi yang lahir mengandung suci dan bersih. Urusi kau bumi dan ayah-ayah, para pemuda-pemuda sekalian, kita boleh tanya ada lahir ya Allah yang suci dan bersih. Anak mencipta oleh Allah menjadi orang-orang menjadi pemabuk. Anak mencipta oleh Allah menjadi penjudi, menjadi orang yang makan makanan yang haram. Allah telah menciptakan tanya-tanya, itu saja lahir dan dipersiapkan menjadi ahli-ahli surga. Tapi siapa yang menghancurkan mereka? Rasulullah menyampaikan, kita abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajisani. Karena orang tua mereka sehingga mereka menjadi Yahudi. Gara-gara orang tua penyebab orang tua mereka menjadi Nasrani, penyebab orang tua mereka menjadi manusia-manusia yang kufur dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara orang tua salah membimbing dan mendidik mereka. Negara sunnah bukannya kata ini hancurkan keturunan misalnya. Sehingga hancurkan kesiksa dalam neraka jahanam sampai-sampai hanya dinikmati surga Allah saatku. Semua tubuh-tubuh mereka meleleh dalam neraka jahanam, kata-kata mereka meleleh. Akibat daripada dia sia-siakan mereka, rohaniah mereka rusak. So yang jauh untuk kalian, hanya sedih saya. Cukup berat kita yang kali ini yang ada dalam banyak. Orang bahagia kamu hebat untuk korban roh malam hanya kamu bangsa rezeki. Untuknya pengorbanan roh hanya kepada jasmani mereka. Menyempurna sangat pernah kau bukan bukan. Hai tepajo setuju apa? Yang guna minta Allah berkorban saya. Walau menghabiskan waktu berjam-jam, hanya melupa jauhkan kehanai, hanya melupa kematian kehanai. Yang penting punya kita mau dan dukung hanya saya. Dukungan pengorbanan saya kepada jasad, tapi rohaniah mereka ada sia-siakan. Hanya pernah apa-apa hanya sudah belajar ilmu agama yang merupakan makanan rohaniah. Maka pantas ambil yang lahir daripada
Nyo tanggung jawab puro laki-laki. Hati na ano seperti coro 18 tahun itu. Punya anaknya anak di kami dengan kepada surga di Allah. Nolak ketertiban kita yang Allah. Padahal sampai anak yang lahir dari umur yang kuat daripada keluarga-keluarga yang mendidik anak-anak mereka. Sampai anak yang lahir pada umur yang perhatikan rohaniah, maka anak yang juga akan menikmati surga dan bersenang-senang di hari akhirat. Ia tidak menangis selama-lamanya, tapi karena lahir daripada saya dalam didikan dan bimbingan saya yang sia-siakan mereka, maka akhirnya anak saya menjadi manusia di dalam keadaan neraka. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Umi dan hadirin, saudara yang seiman dan yang seagama, berhati-hatilah dalam kehidupan dan yang Allah. Supaya anak dan yang Allah dikubur kekuatan yang haram, dimain judi game, judi online, dipajang makanan-makanan haramnya. Anak toleh atau tempat-tempat juga nyok manusia dan kelompok-kelompok yang akan sengsara dengan Allah akhirat, walau nada sembahyang, walau nada puasa, walau nada ibadat, walau nada ibadat. Urang yang hanya pernah dipandang oleh Allah dengan Allah akhirat, urang yang menyia-nyiakan keluarga-keluarga, maka kita sia-siakan rohaniah dari Allah. Kahana dari Allah yang bawa yang sebenarnya mungkin yang mungkin nama maksudnya anak yang nama dia hampir tak berobat jalan. Paling kurang dibilang 3 hari pengajian, dibilang 1,300 hari pengajian. Tapi untuk ada yang hendak menyerahkan anak hadir dalam majlis ilmu di setiap malam. Ada anak hadir dalam majlis ilmu di setiap malam. Tidak akan pernah mereka menjadi orang-orang baik sampai di hari akhirat nanti. Maka ulangnya berkorbanlah, berjuanglah untuk daya ulangnya, berjuanglah untuk keturunan daya ulangnya. Lain Tuhan yang amat bagi kita, harta yang Tuhan yang amat bagi kita, kendaraan yang mewah, rumah yang hebat, hanya kenikmatan bagi daya ulangnya. Punya akal ketika Allah akhirat. Sampai kita nyuruh dalam neraka jahanam. Nyoman-nyoman tanggung jawab dengan Allah. Maka marilah wahai saudara sekalian, uronya sering-sering sahkan untuk hadir dalam majlis ilmu, 4 mentas dalam majlis ilmu. Yang berjumpa makanan rohaniah bagi dari Allah. Ada dari Allah melihatnya bahawa nama Syekh Ramadan Bukti pernah berkata seorang ulama di Suriah, wahai anak kaum, santai kau sampah itu merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aku akan letakkan engkau selama-lamanya dalam tong sampah, selama-lamanya. Aku tidak akan pernah mengeluarkan engkau walau tong sampahnya tempat yang hina dan rendah di kalangan para manusia-manusia. Maka ulunnya wahai saudara sekalian, han akan mengubah sebenarnya. Hai tak baca Quran matanya ini. Hai hadir baginya pada tempat-tempat kebaikan, masjid dan akan pulau. Tuhan pun tanya dari atas sama dia suka. Merasa suka dari tanya gara-gara anak-anak kurang penuh bahawa dia Allah sejak semaya suka berjamaah. Sekalanya orang yang jamaah yang padahal apa kata semaya jamaah 27 pahala yang dipilih Allah. Yang menyatakan bagi dulu kata tiada kata orang ada ini yang mencumakan hadiah. Naik Allah kamera hendak masjid saya. Yang dayanya untuk lakukan tekun nasa kamera. Yang lebih dari bawahnya hadiah. Lebih dari bahannya. Pakar yang ada kilo TV 27 kilo yang macam-macam mudahkan. Menyelagi-lagi ini macam mobil. Bahkan aku ada ulang yang mereka hanya juga kepada nasa kamera yang kata. Hanya juga kepada nasa murah yang kata. Hana kalau bang lahirkan dia, kalau bang lahirkan Tuhan dia, hana buka bang lahirkan. Untuk anak mendengar, ataupun kalau orang tu ada anak juga, anak putih ada putra yang sebenarnya berubah. Nyom
bangga umat Nabi Muhammad di akhir zaman orang berpikir nyo mendung karena kita nyokronya banyaknya dosa yang kita lakukan. Maka tiga itu Tuhan sampaikan sebagai kesimpulan daripada bahwa ukronyo berkorbanlah diri dengan ukronyo semasa-masa namun budaya. Dalam kisah penggali kubur, mana payah ada ingat pidato dia ukronyo. Nulis macam zikra itu kisah penggali kubur bertujuh di pantai. Tiap penuhnya dibaca. Tiap penuhnya dibaca kisah siro penggali kubur. Yang kita ingat bayar. Siapa yang akan tentu berkata dengan mana tinggal dia rumah siapa yang kita tinggal tak itu lebihnya baik malam tinggal di karena lidah. Kenapa? Memang berat katanya. Kenapa sampai kamu berniatkan hal yang mudah. Kan alasan lain ibadahnya kan hal yang mudah. Selamanya tubuh tanya mata berdosa, maka akan berat selalu tanya dalam beribadah kepada Allah dalam itu hadir dalam majlis-majlis ini. Maka punya okey, cukup dari mulut. Benarlah pengajian tiap Quran tiap malam. Ciptakan anak dan umumnya menjadi orang-orang yang belajar ilmu agama. Nyurian yang kedua setelah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkorbanlah setiap rohaniah. Mohon hana arti akan tanti lama-lamanya Allah akhirat. Maka terjadi ulunyu nadaya dan pesantren alhamdulillah 4 mantan nadaya 4 mantan yang majelis ilmu berangka mantan yang tukang sempurna berangka mantan yang tukang belajar ilmu agama tukar Pak Aceh lonyo baik sampai mana itu profesi lonyo kerja udah profesi lonyo yang kau tahu profesi lonyo sebagai pejabat profesi lonyo yang lain punya santai di kenanya hana mati itu berprofesi sebagai para ahli ilmu. Nyoba yang dicamkan dalam agama anak yang hidup di proses. Menanti di samping-samping kita juga tak belajar ilmu agama punya bantu guru-guru yang tinggal belajar ilmu agama. Yang hartanya yang bermanfaat. Dimudi jamun. Nyan aku dibuka uang, aku dilokibong, aku dipandang, macam-macam tinggal belajar jamu. Orang kampung anak ingat akan dia kamu dibuka yang lagi rumah. Orang kampung anak ingat tu bawahnya akan dia kamu dilokibong yang lagi lupa. Sangat luar biasa. Almarhum Abu Bakar anak ingat tu orang kampung bawahnya. Maka sangat nyesal kalau yang sudah kau berada dalam kubur. Hana berupa pipu kudunya, pi makanan kudu para pedagang-pedagangnya, para kudu yang berdagang, pada kudu yang tinggal belajar ilmu agama. Nyoruko yang paling besar sekali. Tapi alangkah bahagia kudu yang berada dalam kubur pernah seminggu kepada Abu Bakar yang kubur belajar agama. Pernah seminggu kepada almarhum Abu Bakar, pernah seminggu kepada almarhum Abu Bakar, pernah berjasa, pernah berbuat kebaikan. Putra yang dinikmati gurunya, tukuh banyak yang beribadat pada itu malam. Tinggal itu ibadat zikir kepada Allah. Darah daging urangnya pernah kepada makanan daripada makanan yang pernah saya lakukan. Menanti anak-anak itu yang belajar agama ini. Ulang anak perawat. Ulang darah daging perawat. Kisah penggali kubur hanya keadaan TV harta baju keadaan dikirim, tapi berubah syukur mereka menjadi kebun-kebun surga. Bayangkan yang bro malam kami capai, bro malam yang tanya bro tak korbankan wadaya, bro malam ditupir bro tak kirim kain tak korbankan wadaya pak pendidikan agama. Makanya itu yang bisa membahagiakan saya. Menyo yang lainnya lagi bakti kami. Nabi pernah lewat ke Umroh. Melewat Nabi ke Umroh. Nabi tak pernah melewat kalah. Bahwa nabi kami yang kabro kampulan kamati. Kita yang sahabat. Wahai sahabat lo, nada lupa putra yang kamatian.
Allah. Kanya yang bermasukkan keaisaman ada hukuman tinggi namanya. Engkau dan Allah dan engkau Rasulnya lebih mengetahui. Putan jauh dari Rasulullah. Wahai sahabat Nun, yang kelagiannya dunia. Lagi bangkit kami yang kamu lihat yang punya dunia. Allah Ta'ala menciptakan dunia itu hanya pernah kalian bertiga api. Lagi orang bangkit kami. Pada itu kami kita mati kamu hanya pernah lihat kalian bertiga api. Itu dah ada orang hidup bangkit kami terus. Kami terus lepas kami kamu lihat kamu. Hanya berjaya di ada mungkin yang kuat-kuat banyak rumah anak. Hanya pernah ada. Maka seluruh harta yang saya miliki orang yang nafas. Yang hartanya hanya bermanfaat untuk agama, yang hartanya lagi bangkit kami. Nah, ada di kelapa di perempuan. Yang kami di makanan oleh tanya, ada tanya hanya pernah ibadah, hatinya sembahyang hanya doa ibadah, hanya belajar ilmu agama. Yang anunya bangkit kami. Yang tidak ada kuah-kuah ilmu. Yang tidak ada kumpul-kumpul dari kayu, tidak ada sampo-sampo di rumah. Nah rumah itu dah motor itu, yang motornya, kendaraannya, Hondanya, ada pernah hingga untuk tiga. Ada pernah hingga Hondanya pada tempat pendidikan, pengajian ketiga. Luar sampai-sampai permainan, luar bunyi, luar daya, luar lain. Yang sudah tentu yang tidak ada yang bagi kami. Negara bagi kami yang fokus itu. Baik baju di dada, baik baju di atas, baik baju di atas lain. Maka berkata buat seluruh nikmat. Tanya orang nah baca apa mari. Yang payah tahu ngaji hanya pula ada yang jauh. Nyan apa marinya dengan apa bangkit kami yang hanya berjalan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka arti kehidupan yang banyak. Cukup jauh bangkit kami dan buat ilmu. Yang berjak di bangkit kami, yang sayang mari di bangkit kami. Yang membaca bangkati di bangkit kami. Takutkah ada orang lain padahal kalau mereka hidup di dunia. Maka orang yang terhormat, orang yang mulia, karena pernah cemburu bangkit kami yang kami sahabat-sahabat saya. Maka beda ada bangkit kami ilmu. Urusnya itu berkorbanlah wahai saudara sekalian. Dan yang keturunan berdoa Allah Taala. Kalau dulunya anak kecil saja, anak kecil dengan urusnya jadi ulama, anak daya ada yang terima dengan urusnya, maka tiap malam perikunan ganti tiga, ganti minggu tiga, tiap malam dia kita partner tempat pengajian, partner tempat belajar ilmu agama. Ya sudah katanya supaya masih saya punya profesi saya sebagai ahli ilmu walau ahli ilmu berobat jalan. Tanya yang nana menyelamatkan keturunan tanya dan menyelamatkan tanya uronya. Beta sia-siakan katanya sehingga akan tangguh lama-lamanya urangna. Beta hancurkan kehidupan ini. Beta talimpian yang tanya uronya. Supaya mereka tersenyum dari orang yang lain dengan orang kita. Mengat mereka senang orang kita dengan sama yang mengerti yang lain. Behane buat yang surga bacuti dengan orang kita. Kita yang harta wahai saudara sekalian ronyo korbankan. Pulau anemi yang berdagang di sekeliling kita yang ronyo. Yang perlunya sudah supaya mengasingan pimpinannya. Ada anak pimpin doang yang dayanya nanti makana. Tapi menyesali jika sampai menyesal pada saat awalnya jika pengganti Abu Muda, jika pengganti Abu Dibayar Bagi, jika pengganti Abu Dibayar karena pernah ada roh makanan roh yang ditambang yang menjadi darah daging mereka. Sehingga roh akan menyesal dan kalian dengan yang lain yang rohnya berkorban mereka untuk membesarkan, untuk memberikan, meringankan beban para orang-orang yang belajar ilmu agama. Kau mau hasil yang terproduksi, mengalir kesempatan bagi kita, maka berkorbanlah hidup kita untuk seluruh para santri-santri orang yang tinggal berjuang pada jalan agama Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan anak berkos juga tentang masalah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lewat
panen katanya memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia tentukan demi iman dan Islam kepada katanya, dan yang paling penting yang tuan kita menolong, yaitu dengan katanya menjadi para orang-orang yang berilmu agama. Tamati sebelum katanya menjadi orang-orang yang berprofesi sebagai ahli ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati katanya. Beliau itu salah satu jalan yang mengikuti sunnah daripada Rasulullah. Beliau itu sesuatu yang diinginkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banggakan Rasulullah, senangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kala-kala katanya menjadikan yang menjadi waris ilmu itulah para orang-orang yang punya ilmu pengetahuan agama. Tiga ini dan ayah-ayah sekalian yang luar beliakan, uronya berjasalah para pelajar-pelajar ilmu agama. Ron-ronyo daya yang kanai sampingnya. Menanti ketanya yang lain yang naik daya yang nak tanya menjasa tempatnya. Menghargai apa yang diberi lama-lama di begitu ron kamu meninggal. Menyesal semua hana asli. Pulang mungkin ronyo berkorban. Tak maju daya sama-sama. Nah, ada kita korbankan mereka ke tempat pengajian. Nah, harta yang korbankan. Menjasa ronyo. Tiap-tiap pura, tiap malam tanya makno. Ronyo kalau berbuat baik kepada daya. Kalau berbuat baik kepada para ahli ilmu. Ia sempat ron meninggal malamnya. Maka ron akan menyesal selama-lamanya. Nyanti pura mereka sebut tanya makno. Ronyo kalau berjasa. Maka benu nilai. Benu nilai. Benu nilai. Benu kesibukan nilai yang lain. Sebelum ron menjadi orang yang memberikan manfaat kepada tempat-tempat pendidikan ilmu agama. Nyoki jalan yang bisa merubah kubur manusia menjadi kebun surga. Amin. Amin ya rabbal alamin.